Aku tidak tahu betapa bodohnya. Kupikir kamu bisa bersaing denganku? Tanda seru. Sepertinya dia merasakan ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah, dan wajah Yin Xiao tidak bisa menahan untuk menjadi gelap gulita. Dari mulut Yuan Che, dia sudah tahu bahwa pemuda berambut ungu ini dipimpin oleh Golden Immortal. Dia juga terkejut bahwa yang terakhir bisa menerima pukulannya sendiri. Namun, apakah orang-orang ini benar-benar berpikir bahwa Golden bocah berambut ungu dari Immortal 7 Heavenly Layer juga memiliki modal untuk bersaing dengan dirinya sendiri? Ziyun tidak mengatakan sepatah kata pun. Sepasang mata naga menatap Yin Xiao, berenang di sinar cahaya di sekelilingnya. Samar-samar, sepertinya ada suara jiau macan tutul naga harimau mengerang, dan otot-ototnya merayap keluar. Aku akan membuatmu mati sangat. Pada saat ini, Yin Xiao tidak memiliki sikap sama sekali, dan ekspresi galak di wajahnya membuat orang sangat berdebar. Serangga bau, kamu juga pantas mendapat teriakan tuan muda? Tanda seru. Untuk kemarahan mantan, Ziyun mundur. Energi kekerasan tersapu. Dia menginjak tanah retak, dan kemudian bercampur dengan kekuatannya. Dia menghancurkan Yin Xiao. Dengan lunas, tubuh berdaging Ziyun benar-benar tidak diragukan lagi. Sekarang dia melakukan yang terbaik. Suara keras dan ledakan dari udara yang robek. Bahkan Yin. Ekspresi semua adalah satu. Dan kemudian kekuatan abadi yang mengesankan melonjak. Tubuh bergetar. Dan sinar cahaya pada jubah perak berkedip. Mengembun menjadi topeng perak besar langsung di seluruh tubuhnya. Nah, apakah serangga bau ini masih sangat berhati-hati? Melihat pemandangan ini, Mei Wurui tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, cukup terkejut. Ulat sutera mithril, pada dasarnya berhati-hati, juga merupakan salah satu modal terpenting yang dapat ditumbuhkan Yin Xiao hingga hari ini. Saat melihat provokasi oleh Qin Yichen dan Ziyun, Mei Wurui cukup senang. Awalnya, dia berpikir bahwa provokasi oleh dua lapisan surgawi emas abadi dapat membuat Yin Xiao kehilangan amarahnya dengan cara yang marah. Tetapi tidak menyangka pada titik ini, yang terakhir sangat berhati-hati sehingga dia pertama kali menguji kekuatan lawannya. Dentang. Pukulan Ziyun mengenai topeng perak itu. Tiba-tiba, suara emas dan besi terdengar. Sinar cahaya pada topeng perak beredar. Kekuatan ledakan yang mengerikan dari pukulan sebelumnya menghilang. Itu tidak lemah, tapi tidak bisa menembus pertahananku. Cahaya perak berkedip, dan ada seringai di wajah Yin Xiao. Sepertinya dia terlalu berhati-hati. Meskipun pemuda berambut ungu ini sedikit kasar, dia tidak bisa mengancamnya. Detik berikutnya, Yin Xiao meninju, menembus topeng. Kekuatan abadi terkondensasi menjadi ulat sutra perak di tinjunya, dan kemudian, bercampur dengan gelombang yang menakutkan, meledak ke dada Ziyun. Melihat ini, lengan Ziyun menyilang di dadanya, dan otot-otot di lengannya bergerak. Kekuatan abadi melonjak menjadi perisai cahaya yang berkedip-kedip, yang tampak sangat luar biasa. Hai! Saat berikutnya, tinju Yin Xiao jatuh dengan keras ke perisai itu. Tiba-tiba, seolah-olah suara macan tutul naga berdering, kekuatan dahsyat menyapu, dan bahkan menahan kekuatannya. Bang! Dengan pukulan keras tubuh Frusti, awan warna ganas juga muncul di mata Ziyun. Lengannya menari. Jalur bayangan tinju dengan fluktuasi keras, menyembunyikan langit dan menutupi bumi seperti kain kafan Yin Xiao dan pergi. Melihat serangan seperti Ziyun, Yin Xiao juga penuh dengan ki yang mengerikan. Kekuatan abadi melonjak. Detik berikutnya berubah menjadi ulat sutera perak bersiul, dengan ayunan ekstrim, dan dengan ganas dengan pukulan bayangan yang menghantam langit. Bang! Bang! Di aula besar, menyaksikan pertempuran yang begitu sengit, banyak pembangkit tenaga listrik semuanya menunjukkan keterkejutan yang dalam. Tidak ada yang menyangka bahwa bocah berambut ungu yang berdiri di belakang Qin Yichen menjadi begitu kuat. Ketika Ziyun dan Yin Xiao bermain melawan satu sama lain, Qin Yichen tidak membantu. Ziyun berkata bahwa Yin Xiao memberikannya kepadanya. Ini juga kesempatan bagi mantan untuk membuktikan dirinya. Meskipun Qin Yichen agak khawatir, dia memilih untuk percaya pada kakaknya. Namun, Qin Yichen juga tegang. Dengan kekuatan abadi melonjak di seluruh tubuhnya. Dan jelas bahwa dia dapat menembak dukungan kapan saja. Bang! Bang! Bayangan kepalan meraung. Dan dari waktu ke waktu ada jalur bayangan kepalan yang menghancurkan bayangan ulat sutra. Jatuh di atas topeng perak. Dan suara besi kemasan meletus. Kedua pria itu bermain dengan sangat ganas. Tetapi Yin Xiao dilindungi oleh jubah perak. Dan tubuh berdaging Ziyun sangat menakutkan. Oleh karena itu, pertempuran yang tampaknya sengit itu tidak menunjukkan luka yang jelas pada kedua pria tersebut. Dan pemandangan ini jelas membuat pihak yang tidak puas agak tidak puas. Yin Xiaonai adalah pembangkit tenaga listrik dari puncak lapisan surgawi 9 keabadian emas. Bahkan di makam para dewa, itu juga merupakan pembangkit tenaga listrik dengan reputasi yang hebat. Namun, dia tidak dapat langsung memenangkan dua orang Golden Immortal 7 Heavenly Layer. Itu hampir membuatnya merasa kehilangan muka. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa setelah perang ini, ibu-ibu yang menonton perang di sana pasti akan menggunakan ini sebagai bahan tertawaan untuk menertawakan diri mereka sendiri.
Dengan cara yang sama, Ziyun yang bermain melawannya akhirnya berhasil bertarung dengan sukses di depan bos. Dan dia mendapat peluang besar. Dan dia ingin menunjukkan keahliannya dan langsung mengalahkan Yin Xiao untuk membuktikan dirinya. Yang dia inginkan bukanlah pertempuran panas ini, tapi kemenangan nyata. Mengaum. Memikirkan hal ini, Ziyun tiba-tiba berhenti sementara. Dan tiba-tiba, bayangan tinju langit menghilang. Pada saat yang sama, di dalam tubuhnya, sinar cahaya emas ungu melonjak, dan terdengar raungan naga yang samar. Penuh paksaan yang unik. Hai, dan Ziyun tidak berhenti di situ. Kekuatan abadi seperti air pasang mengalir keluar dari dalam tubuh, dan suara macan dan macan memenuhi aula besar. Pada saat berikutnya, sinar cahaya berwarna tanah berkumpul di belakangnya. Samar-samar membentuk bayangan macan tutul besar. Ini, warisan klan macan tutul surgawi. Bagaimana Anda merasakan sesuatu yang salah? Melihat bayangan macan tutul, alis Mei Wuru sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak membobol peninggalan klan macan tutul, tetapi persepsinya yang tajam membuatnya menyadari bahwa ada beberapa rahasia dalam tubuh Ziyun. Tetapi persepsi semacam ini sangat samar bahkan dia tidak dapat memastikannya. Dia secara alami tidak tahu bahwa Ziyun membawa lunas. Ini hanya untuk menyembunyikan keberadaan lunas. Terlalu banyak orang yang menonton di sini, dan dia tidak pandai berubah menjadi tubuh naga. Tapi dia menemukan cara untuk menyembunyikannya. Mengaum. Ziyun meraung, dan bayangan macan tutul di belakangnya berubah menjadi sinar cahaya kuning, bercampur dengan gelombang keras yang bersiul. Di mana bayangan macan tutul lewat, udara meledak dan terbuka. Sinar cahaya kuning sangat cepat, hampir di saat berikutnya, dan mereka merobek ruang. Di jalur mata yang mengejutkan, ledakan keras di seluruh tubuh jalan Yin Xiao di atas topeng perak. Bang! Gelombang kekerasan yang luar biasa menyapu. Di jalur mata yang terkejut, pupil Yin Xiao tiba-tiba menyusut, suara retakan kecil terdengar, dan retakan muncul di perisai yang didorong oleh jubah peraknya.